Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Halo Sobat Advokasi, selamat datang di Pokavi, podcastnya Advokasi Himavi. Nah, kita punya jargon ya Siska ya. Iya, kita bareng-bareng tes jargon boleh? Oke. Boleh. Siap. Oke. Pokavi bukan hanya sekedar basa-basi. Ya, mantap banget. Lucu banget jargonnya. Iya, Terima kasih. Ini aku ya. Di podcast yang pertama ini kita bakal membahas mengenai tantangan, apa sih advokasi, dan bagaimana cara menjalankan advokasi di lingkungan kampus maupun di luar kampus gitu. Sebelum masuk kita kenalan dulu nggak sih Feby? Boleh dong. Karena ada pepatah nih. Tak kenal maka tak sayang kita kenalan aja deh. Oke deh. Kalau udah kenal gimana tuh? Aduh, lain itu Kak. Sebelumnya kenalin aku Siska, di sini aku dari Dinas Advokasi. Aku bakal menjadi host di sini selama menjalankan Pokavi ini. Oke, aku Febianiza, aku juga dari divisi advokasi. Aku bakalan nemenin Siska selama berlangsungnya podcast ini. Nah, kita akan kedatangan narasumber di depan kita yang sangat luar biasa. Ini Siska tentunya semua orang harus tahu. Yang pertama ada Kak Nanta yang merupakan dimisioner Himavi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dinas Advokasinya. Say hi dulu dong Kak. Hai. Halo, ini dari semester 6 nih. Waduh. Aman ya Kak? Aman. Sejauh ini masih aman. Alhamdulillah. Ya, di sebelah kanan ada Bang Fajar. Bang Fajar juga merupakan demisioner. Bang Fajar pernah menjabat menjadi Bupati Mahasiswa ya Bang ya. Ini saya hai dulu dong Bang. Halo semua. Dari semester berapa nih Bang? Sama 6 juga. Oke. Aman kan masih ya? Oke. Dari tadi kita ngomongin dari aku Siska dari Dinas Advokasi. Sebenarnya apa sih advokasi itu? Mungkin bisa langsung kita mendengarkan ataupun menerima argumen dari Kak Nanta dulu nih. Apa sih advokasi itu Kak? Oke. Ya. Nah, kalau dari kakak, advokasi itu adalah upaya aktif kita dalam membela, membentuk ataupun memperjuangkan nih hak-hak dari mahasiswa ataupun dari masyarakat, gitu. Oke. Pastinya advokasi itu punya tujuan ya Kak ya. Iya. Nah, tujuannya itu tujuan utamanya nih. Tujuan utamanya pasti untuk membentuk perubahan yang lebih positif ya kan ya. Kalau sebagai mahasiswa berarti tujuannya kita untuk mendorong program dari kebijakan kampus agar lebih natural dan adil dan transparan, baik begitu. Oke, Oke, yang jelas harus adil ya. Adil ya. Oke, setelah kita tahu apa sih itu makna dari advokasi, kalau menurut kakak sendiri ada kan banyak nih kayak bentuk-bentuk advokasi gitu. Apa aja sih Kak bentuk-bentuknya gitu? Untuk bentuk atau cara pengadvokasiannya ya. Iya. Nah, kalau bentuknya itu biasanya yang pertama ada advokasi secara langsung yang biasanya kita sering lakukan. Nah, biasa advokasi secara langsung ini kita lakukan dengan audiensi ataupun dialog yang kita lakukan ke pihak kampus ataupun pemerintahan seperti kepada rektor maupun dekan atau DPRD begitu. Kalau yang kedua ada advokasi tidak langsung. Nah, di mana advokasi tidak langsung ini kita lakukan seperti kampanye media sosial seperti yang sudah kita lakukan kemarin, video pernyataan sikap terkait isu-isu yang akan kita bahas dan nantinya akan disebarkan ke media sosial. Nah, yang ketiga tuh ada advokasi komunitas. Nah, seperti yang kita jalani sekarang ini, advokasi yang berada pada organisasi-organisasi seperti pada Hima, BEM ataupun DPM serta UKM lainnya, di mana tujuannya untuk sama seperti tujuan utama tadi untuk membela ataupun memperjuangkan hak-hak dari mahasiswa gitu. Oke, jadi ada beberapa bentuk dari advokasi sendiri ya. Secara nggak langsung kayaknya kalau dari argumen Kak Nanta ini udah mateng banget ya, udah pernah melakukan pengalaman ya. Iya, berbagai 2 tahun nih. Udah cukup kenyang ya Kak. Sangat-sangat. Oke. Next kita ke Bang Fajar. Nah, kenapa sih hakikat advokasi itu penting bagi sebuah gerakan mahasiswa? Boleh langsung ditanggepin aja Bang. Terima kasih Feby pertanyaannya. Ya.
Izin ya, sini Abang mau menjawab. Tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Nanta. Jadi kan memang secara KBBI-nya, advokasi itu adalah diartikan sebagai pembelaan. Nah, jadi ini bisa didefinisikan sebagai pembelaan terhadap hak kita ataupun terhadap apa yang kita bela sebagai kepentingan, baik itu suatu individu, kelompok maupun suatu ide. Nah, tadi kan ditanyakan kenapa sih pentingnya advokasi di dalam gerakan mahasiswa. Karena kalau memang kita lihat sekilas dari sejarah daripada gerakannya, itu luar biasa gitu dampak yang disampaikan oleh advokasi. Karena sudah beberapa kali terulang di dalam sejarah, seperti yang kita tahu di tahun 1966 hingga di tahun 98, itu kan adanya suatu upaya advokasi yang bisa menurunkan atau meruntuhkan suatu rezim pemerintahan. Jadi memang penting. Kenapa harus mahasiswa gitu kan? Karena memang mahasiswa itu ya, yang mungkin teman-teman tahu adalah orang-orang yang terdidik, adalah orang-orang yang berintelektual. Nah, jadi itu penting bagi seorang mahasiswa untuk bisa menerapkan atau mengupayakan suatu advokasi. Nah, saya juga mengambil rujukan dari beberapa buku. Di sini mungkin saya hanya mengambil dari Suhogi, dari catatan seorang demonstran, ada juga dari pergulatan intelektual muda melawan tirani. Jadi memang beliau ini kalau dilihat dari sejarahnya itu adalah aktivis di tahun 66. Nah, jadi pada masa itu memang bisa dibilang tidak banyak orang yang berani menyampaikan atau mengkritik pendapatnya tentang pemerintahan. Apalagi di zaman itu ada pemerintahannya Soekarno. Ya, yang kita tahu adalah seorang panglima besar revolusi. Siapa yang tidak kagum dengan beliau? Beliau merupakan founding father. Tapi kita perlu ingat juga bahwa adanya hadirnya pemerintahan itu adalah sebagai bentuk untuk menjalankan apa yang telah dicita-citakan oleh pendahulu kita. Nah, kita juga tahu gitu. Tadi kan dikatakan sebagai pembelaan dan perlawanan. Nah, kita mungkin tidak akan merasakan kemerdekaan sampai saat ini dan juga tidak akan mencicipi kebebasan kalau bukan dari pendahulu kita, seperti yang dikatakan founding father, mereka yang Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Tamalaka, dan banyak lagi. Jadi mereka itu memberikan perlawanan terhadap apa? Terhadap yang namanya itu penindasan, penjajahan, dan bahkan kebodohan. Jadi kita memang perlu melawan, karena dengan itulah bentuk kita bisa terlepas dari segala penindasan. Begitu. Oke, jadi kalau menurut penjelasan tadi sebenarnya advokasi ini terlahir karena suatu keadaan atau dibentuk karena ada dorongan. Nah, itu gimana tuh Bang? Ada yang Tamalaka mengatakan terbenturlah maka terbentuk. Oke. Jadi memang berawal dari situasi yang itu melahirkan suatu yang namanya moral di dalam diri kita yang kita sebenarnya ini tidak benar gitu kan, ini tidak adil, ini bukan mewakili dari rakyat gitu. Jadi memang harus timbul rasa empati tadi sehingga kita tergerak untuk memberikan suatu perlawanan. Nah, di dalam buku ini juga Suhogi itu menulis, ini juga relate lah dengan kita sebagai mahasiswa. Dia menulis di dalam bukunya bidang seorang sarjana itu adalah berpikir dan mencipta yang baru. Dan oleh karena itu mereka harus bebas dari arus-arus masyarakat yang kacau, namun tidak boleh meninggalkan fungsi sosialnya. Apa fungsi sosial seorang yang dikatakan intelektual? Yaitu mereka yang bertindak dan bertanggung jawab terhadap suatu kondisi atau situasi apabila itu sudah mendesak. Nah, jadi kaum intelek yang kaum intelek yang berdiam diri pada saat keadaan yang telah mendesak itu sudah melunturkan kemanusiaan. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh beberapa aktivis, baik itu di tahun 1966 maupun di tahun 1998. Karena kalau kita tetap berdiam diri, mungkin kita sekarang tidak dijajah oleh Belanda, tapi kita masih terjajah atas pembodohan dan penindasan di dalam bangsa kita sendiri, begitu. Oke. Jadi kalau dulu itu kita berarti harus mempunyai jiwa advokasi karena dijajah. Sekarang kita harus mempunyai jiwa advokasi karena kita dijajah oleh akan adanya pembodohan ataupun teknologi-teknologi ya.
Oke, jadi sangat penting bagi mahasiswa harus paham akan hakikat advokasi dan betapa pentingnya advokasi itu bagi gerakan mahasiswa. Oke, sangat luar biasa ya. Iya, kelihatan banget nih calon bupati-bupati yang lalu gitu ya kan, kayak keren banget. Lanjut Siska, boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih yang terakhir nih Bang. Boleh. Kan kita nih mahasiswa tuh Bang. Kayak mana sih caranya kita sebagai mahasiswa kita mau menyampaikan suatu argumentasi kita baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus gitu. Kayak mana sih caranya jadi seorang advokasi yang lebih baik gitu Bang, yang efisien gitu. Jadi bagaimana sih melakukan advokasi yang efektif ya? Tentunya kita harus paham dulu mengenai alur-alur pengadvokasian. Jadi kita harus paham bagaimana, kan kita nggak mau kan apa yang kita advokasi adalah hal yang hoax atau yang palsu kan. Jadi pertama memang ada permasalahan. Setelah ada permasalahan kita butuh memvalidasi masalah tersebut. Barulah nanti kita sebenarnya bagaimana sih untuk mencapai daripada output dari advokasi. Karena tujuan dari advokasi itu adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka yang sedang berada di bangku ataupun berada di kursi kekuasaan, mereka pemangku kekuasaan, sehingga kita bisa memberikan pengaruh kepada mereka agar apa yang bisa kita sampaikan itu bisa terlaksana. Dan bagaimana untuk mencapai ke sana itu kita tidak bisa sendiri. Jadi ada tuh namanya lingkar inti di mana kita itu berusaha untuk menyatukan persepsi oleh orang-orang. Karena mungkin misalkan di dalam sapu lidi ya, mungkin sapu lidi bisa patah dengan satu batang. Tapi kalau ada 1000 atau 100 sapu lidi, apakah itu bisa dipatahkan? Oke. Agak sulit kan? Iya. Nah, makanya itu butuh banyak orang di dalam advokasi. Jadi butuh namanya itu penyatuan pikiran. Makanya sebelum kita lanjut kepada apa yang dikatakan sebagai jalan terakhir advokasi itu adalah demonstrasi, itu ada beberapa langkah seperti konsolidasi nantinya itu untuk menyatukan pikiran, dan nanti kita lanjut kepada audiensi. Kita langsung menyampaikan apa inti permasalahan kepada mereka yang dikatakan pemangku kekuasaan. Tapi apabila tidak sampai kepada audiensi ini, tidak dapat solusi, maka akan melanjut kepada demonstrasi. Inilah langkah terakhir sebenarnya. Daripada apabila ya usul ditolak, kritik dilarang, makanya cuma ada satu kata kan, itu melawan. Tapi tetap perlu dicatat bahwa gerakan advokasi itu bukanlah gerakan yang ditunggangi. Artinya sebagai mahasiswa harus melakukan gerakan advokasi itu yang gerakan independen, tidak ada afiliasi partai politik manapun. Karena ketika suatu gerakan itu sudah ditunggangi, itu sudah menciderai daripada pergerakan. Itu makan sulit lagi kita untuk merangkul kawan-kawan yang memiliki persepsi yang sama, pemikiran yang sama. Yang penting itu adalah bagaimana kita mengidealismekan suatu pergerakan itu agar tetap sampai dan terarah dan terstruktur gitu. Dan tersistematis begitu kira-kira. Jadi penyampaian dari Bang Fajar tadi udah kelihatan banget ya teman-teman, kalau misalnya advokasi itu bukan sekedar demo-demo aja gitu ya kan. Benar-benar. Jadi jangan ada lagi yang bilang kalau advokasi itu cuma demo doang gitu, kayak cuma aksi. Jangan ya teman-teman. Justru demo itu adalah langkah terakhir dari advokasi kalau udah tidak menembus audiensi. Benar. Keren banget ya materinya. Oke, sebelum kita akhiri podcast pada kali ini, mungkin bisa nih dari Kak Nanta dan Bang Fajar menyampaikan pesan ataupun saran bagi sobat-sobat advokasi di luar sana. Dimulai dari Kak Nanta dulu. Kakak dulu, Ya, oke. boleh. Kalau dari kakak, bagi untuk para mahasiswa tentu saja penting ya advokasi itu. Selain untuk membentuk diri kita, advokasi juga sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dan juga berpikir kritis begitu. Jadi jangan anggap advokasi itu cuman yang seperti kalian bilang tadi demo-demo aja. Sebenarnya nggak semudah yang kita lihat lah gitu ya. Selain kita jika ada masalah kita harus menyelesaikannya juga begitu, jangan ditinggalkan begitu saja gitu. Mungkin kata-kata deh dari kakak, boleh nggak? Boleh. Kata-kata hari ini, kata-katanya untuk sobat-sobat advokasi di sana. Kalau dari kakak, sekecil apapun yang perubahan yang kalian lakukan hari ini tuh, itu tuh lebih berharga daripada kita tuh diam dalam kenyamanan yang stagnan gitu. Keren banget nih.
Hapusnya dong. Sehari ini mikirin kata-katanya. Sungguh sangat persiapannya tuh kayak keren banget gitu ya. Kakak juga bangga nih diundang sama adik-adik ya. Oke, kalau dari Bang Fajar gimana nih kata-kata hari ininya? Oke, mungkin awalnya ngasih pesan ya. Boleh. Sedikit nih pesan lah kepada mahasiswa di luar sana. Jadi apabila kawan-kawan itu ada sedikit saja nyala jiwa advokasi lah gitu di dalam dirinya, pertahankan dan kalau bisa kobarkan gitu. Keren. Karena saya mengutip apa yang ditulis oleh sastrawan di dalam sastra W.S. Lendra di dalam puisinya itu Sajak Songgok Jagung. Di situ di akhir pada saat itu dia menuliskan apalah arti pendidikan kalau kita merasa asing terhadap kenyataan persoalan. Wow. Gitu. Dalam ya. Dalam banget. Berapa hari nih mikirnya Bang? Oh, baru tadi semalam sejumpa gitu. Jadi itu membuka pikiran juga dan menampar kita sih. Jadi bukankah harusnya pendidikan itu membebaskan itu kan? Memang berat sih tanggung jawab kita sebagai mahasiswa Abang sih. Karena kita memang adalah kalau misalkan nggak ada pergerakan itu maksudnya kemana gitu kan? Pasti ditanya kemana lagi orang-orang kecil, buruh, petani gitu. Kalau bukan kita yang sebagai mahasiswa untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Dan begitu pun di kampus kita sebagai sebenarnya orang yang memang harus bisa sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas gitu. Walaupun memang terkesannya hanya mengurus masalah, tapi jadikan itu sebagai ladang amal jariah. Masya Allah. Keren banget ya. Keren. Mau ditutup nggak sih Feby? Oke, boleh Siska. Oke, terima kasih untuk Kananta dan Bang Fajar udah nyampein materi yang luar biasa banget. Dan semoga teman-teman advokasi di luar sana dapat mengambil makna-makna ya dari podcast kita kali ini. Pastinya bisa menyerap ilmunya ya. Iya. Sebelum kita akhirin kita mau Jargonnya jargon dong dulu satu nggak kali sih? lagi. Oke. Juga. Pokavi bukan hanya sekedar basa-basi. Oke. Dadah dulu dong, dadah. See you. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Thank you advokasi Mafi keren. Keren. Semangat.